Halo, selamat malam, Miss Helen. Malam Pak Keken, apa kabar Pak Keken? Ya, kabar baik. Gimana kabarnya, Sabana, Miss wah Helen? ini kan Sabana. Baik, baik teman-teman semua. Halo Sumatera Barat, followernya MNC Sekuritas Padang. Malam hari Halo ini, semuanya. ya kita mau ngobrol tentang apa ini Pak? Boleh perkenalan dulu Pak Keken. Boleh, boleh. Baik, teman-teman semuanya, sahabat MNC dan followersnya Miss Helen. Perkenalkan, saya Keken Setiawan. Saya dari MNC Sekuritas Padang. Pada malam hari ini kita akan bahas-bahas nih tentang IHSG yang udah tembus 5.000. Nah, ini kedepannya mau bagaimana nih? Kita akan bahas nanti bakal banyak nih tips dan trik menarik kedepannya bagi investor pada kondisi IHSG sekarang nih. Menarik banget Nah, ya. Jadi hari ini kita pastinya mau bahas saham-saham dan juga sektor yang tadi lagi jalan ini Pak, sektor properti, konstruksi, konstruksi belum sih, benar. lagi bau-baunya mau jalan gitu, dan juga CPO gitu ya. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang MNC Sumatera Barat juga nih ya, kita mau bahas tentang IHSG dulu. Setuju banget nih kalau kita bahas IHSG gitu ya. Nah, oh iya ini ada yang ngomong Indonesia resesi, Singapura resesi, nanti kita bahas ya. Jadi sebenarnya saya lagi siapin TikTok, materi TikTok nih. Cuman kayaknya kali ini aku Ah, akan post di Instagram. Jadi teman-teman follow ke TikTok aja langsung. Oke, saya akan jawab pertanyaan Pak Keken ini ya. IHSG gimana sih? IHSG gimana teman-teman? Hari ini IHSG cuman turun sedikit 0,07%. Nih, lihat nih, ini turun 0,07%. Dan yang menarik, IHSG ini ketahan di area nih. Garis ini garis angka berapa sih? 5110 ya. Sebenarnya kalau aku mau pasin di sini sih last high-nya 51 sekitar 5130-an, tapi aku sering buletin 5150. Nah, garis ini nih lumayan sakral nih teman-teman. Ini diuji 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali nih. Jadi sebenarnya mau breakout atau mau turun sih gitu. Ya, jadi kalau teman-teman perhatiin, kalau IHSG mau kemana, ini kaitannya erat banget dengan saham-saham perbankan. Kenapa? Karena saham-saham perbankan di Indonesia nih kapitalisasinya gede banget. Jadi kita lihat aja nih, saham-saham perbankan Indonesia tuh gimana? BCA gimana? Wah, ini dia nih. BCA, ini perusahaan dengan kapitalisasi terbesar nih ya. Nih, saya coba kasih lihat teman-teman, ini untuk grafik bulanannya. Udah naik tinggi banget nih ya, udah naik tinggi banget ya. Jadi untuk BCA ini udah mulai rawan profit taking gitu. Dan kemudian untuk BBRI, kita lihat ya, dua yang terbesar ini ya. BBRI gimana kabarnya? Nah, BRI ini juga naiknya udah lumayan banget nih, udah lumayan signifikan banget nih, lebih mirip ke BRI ya si IHSG daripada ke BCA. Jadi teman-teman kita lihat BRI ini masih bisa naik, upside-nya sekitaran sampai 3350. Cuman udah mulai rawan banget ya, udah mulai rawan profit taking ya. Jadi kalau buat investing agak-agak nanggung gitu. Kalau buat investing untuk perusahaan perbankannya lebih pilih ke BBNI aja gitu ya. Jadi kesimpulannya IHSG masih bisa breakout nggak sih? Masih bisa sih, IHSG ini masih bisa breakout, cuman udah mulai upside-nya udah mulai mengecil. Upside itu apa? Upside adalah potensi dia naik. Nah ini BRI dan IHSG mirip kan? Ini IHSG. Oke. Nah itu tadi untuk IHSG-nya nih Pak Keken. Nah kalau Pak Keken sendiri nih teman-teman investor dan trader di MNC Padang, MNC Sekuritas Padang, gimana kabarnya nih Pak? Lagi trading sama apa aja nih? nah, benar banget. Jadi pertama nih kita bahas ISG. Akhir-akhir ini sentimen buat ISG itu rata-rata hampir positif semua ya, Miss ya. Kalau kita lihat dari indikator makro, itu seperti harga komoditas, kemudian stimulus-stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu rata-rata positif semua. Nah, tadi itu baru diumumkan untuk neraca perdagangan kita yang dibilang itu surplus dari bulan sebelumnya.
Nah, ini sentimen-sentimen positif ini sebenarnya menjadi peluang buat kita untuk mulai melihat nih saham-saham yang menarik di sana gitu. Di akhir-akhir ini kita memang merekomendasikan untuk mulai swing trading ya di saham-saham sektor perbankan, selain itu sektor telekomunikasi, kemudian kita ada juga di sektor komoditas ya seperti ini LSIP. Nah, kemudian juga mulai-mulai sekarang ini kita mau masuk nih di sektor properti gitu. Saham-sahamnya kalau hari ini kita tradingnya di sini uh, di sektor otomotif itu ada Astra, kemudian di AALI juga, di LSIP sama ini ACES gitu kalau hari ini. Menarik menarik ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ini trading sama apa nih? Kita sambil ngobrol dengan audiens ya Pak ya. Beberapa hari ini Siap. kita ngomongin beberapa saham nih. Teman-teman ada masuk saham apa ya? Ada masuk saham apa nih? Oke, sambil nunggu teman-teman ini ya Pak ya jawab. Saya penasaran ini pada trading apa gitu, pada investasi apa. Mungkin ada pertanyaan dari nasabah Pak. Titipan pertanyaan. Pertama, karena kita masih bahasnya IHSG nih, ada yang beranggapan kalau IHSG ini kayaknya udah mulai ngos-ngosan nih untuk naik lagi ke atas. Karena udah rentan banget sama yang namanya profit taking. Nah, kalau menurut Miss Helen gimana nih? Kira-kira ke depannya masih bisa nggak tembus ke 5.200? Kalau kita sih, kalau target kita terdekat itu di 5.140. Cuman kalau kita lihat dari pergerakan beberapa hari ke belakang itu cenderung flat. Jadi kalau naiknya tuh nggak naik banget gitu, biasa-biasa aja naiknya gitu. Kalau kurang dari 1%. Malahan ini udah mulai turun dikit ya kalau untuk IHSG. Nah, kalau menurut kita sih kalau misalnya udah nyampe di 5.140 itu kita bakal lihat lagi nih ke depannya kayak mana jalannya mau gimana. Kita butuh konfirmasi yang jelas nih untuk IHSG. Mau ke atas atau dia malah turun. IHSG sih seperti yang tadi saya bilang ya, masih bisa menguat terbatas. Cuman penguatannya udah mulai ini nih, kita udah mulai rawan profit taking, jangan terlalu euforia gitu. Jadi kita lebih memilih untuk saham-saham. Jadi kesimpulannya apa sih sebenarnya kalau IHSG-nya udah mulai kenaikannya udah mulai terbatas, kita memilihnya pada saham-saham yang tidak terlalu terkorelasi dengan IHSG itu sendiri. Jadi kita lihat saham-saham penggerak indeks itu apa, ya kan big caps perbankan ya yang udah naik-naik tadi. Jadi kita pilih yang second liner lainnya. Oke, nah ini makanya nih banyak teman-teman yang nanya nih, aduh banyak banget ini pertanyaannya. Ini tadi ini ada yang nyebut Asri. Oke, pas Fendi Huang nih ya tanya Asri, aku bahas dulu ya Asri ya. Jadi kemarin kita juga ada bahas nih untuk saham Asri ya. Nah, untuk Asri ini teman-teman, ini udah aku bahas beberapa kali. Memang masih sideways terus dan tadi ada lonjakan volume lumayan gede nih. Ini tanda bagus gitu ya. Jadi Asri ini saya masih hold juga, sempat beli saya beberapa hari yang lalu, terus ini masih hold juga. Kalau di EM Trade ini tadi masuk. Nah, kita masih nunggu beberapa hari. Untuk 1 bulan ke depan saya lihat upside-nya masih cukup bagus ya untuk Asri ya. Jadi oke, coba saya hitung ya. Target terdekat itu bisa di area ini 20% bisa lah ya, less than a month. Terus kemudian kalau untuk sekitaran jangka 3 bulan, nggak sampai 3 bulan kali ya, jadi saya ambil hitungan pesimis itu sekitaran 47% ini. Jadi memang dia belum gerak itu. Terus kemudian nanti saya bahas satu deh. Tadi ada yang nanya, Malindo Feed Mill, ayam-ayaman kok nggak jalan? Sabar teman-teman ya, sabar teman-teman yang jalan gantian dong. Cuman kalau dilihat memang untuk Malindo Feed Mill ini sideways-nya juga masih cukup oke gitu ya, masih konvergen pola harga dan volumenya. Ini mungkin teman-teman masih belum bisa baca grafik ya. Saya cuma mau ngomong bahwa si Malindo Feed Mill ini untuk sekitaran 3 sampai 6 bulan ke depan, 3 bulan lah itu masih oke. Nggak usah 3 bulan, 1 bulan. Kadang-kadang kalau diminta nunggu lama itu males ya teman-teman ini ya. Gitu. Jadi
teman-teman ada yang investasi, ada yang trading nih. Kalau yang suka trading biasa disuruh nunggu lama males gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari nasabah Pak. Ini mau nanya apa aja ini Pak? Oke, nah ini pertama nih kita bahas mau ke depan nih mau ada info Bank Indonesia nih mau menurunin suku bunga lagi nih. Nah, kira-kira gimana menurut Miss Helen kalau dampaknya nih ke sektor properti bagaimana gitu? Kalau kita lihat Hmm, nih properti sekarang udah mulai-mulai up lagi ya kayak SMRA itu udah mulai-mulai kembali lagi dia untuk volume transaksinya udah mulai. oke, oke, oke. Jadi kalau suku bunga diturunin itu sebenarnya kan tujuannya untuk meningkatkan daya beli dan juga perekonomian ya, supaya perekonomian bergerak, supaya orang nggak taruh duit di bank, supaya bekerja, supaya membuat usaha seperti itu, dan kemudian juga supaya mereka kredit itu juga bunganya juga nggak terlalu tinggi dan seterusnya. Tapi kalau dampaknya ke sektor properti secara langsung mungkin belum belum terlalu berasa ya untuk sektor properti dari dampak suku bunga ini ke bunga KPR kayak gitu. Nah, cuman kalau saya bicara tentang properti ini tadi, ini memang saya udah ngelihat tanda-tanda dia tuh bagus terlepas dari soal suku bunga itu tadi gitu. Nah, Pak, kita sambil ini Pak kenalan dengan MNC Sekuritas nih Pak. MNC Sekuritas ini kelebihannya apa sih Pak dibandingkan dengan sekuritas yang lainnya Pak? Kenapa sih kita harus berinvestasi atau buka rekening saham di MNC? Nah, pertama kalau kita bicara sama MNC Sekuritas, pertama kalau untuk investasi saham itu yang paling penting itu kemudahannya, kemudahan kita Hmm. bertransaksi. Kemudian yang kedua adalah akses yang cepat gitu. Nah, kalau di MNC Sekuritas kita punya berbagai fitur-fitur nih yang menarik. Salah satunya adalah terkait dengan fitur order automatic yang dimiliki oleh MNC Sekuritas. Jadi ini misalnya kita bisa di order ini kita bisa order sampai dengan lebih dari sehari. Kemudian kita punya namanya speed order yang bisa nanti kalau misalnya teman-teman nih yang hobinya trading itu bagus banget kalau kita pakai speed order. Kita nggak perlu capek-capek lagi ngambil menu amen atau withdraw kan biasanya kita harus ambil menu-menu itu ya untuk membatalkan atau merubah harga. Nah ini cepat banget kalau menggunakan speed order. Selain daripada itu kita juga ada fitur research. Jadi buat teman-teman nih yang bingung nih saya mau beli saham apa, saya nggak tahu dasarnya gimana, bingung banget ya kenapa saya beli ini. Nah kita ada fitur research. Jadi teman-teman bisa baca nih riset kita setiap hari selalu kita ada riset terbaru terkait dengan saham-sahamnya. Nah, kemudian kita juga punya radar. Jadi kita kalau di MNC Sekuritas itu kita punya aplikasi MNC Stock Radar. Ini berguna banget nih kalau yang hobinya teknikal. Nah, misalnya nih kita hobinya, saya mau suka beli saham kalau dia nyentuh RSI-nya udah segini gitu. Atau yang udah muncul pola hammer gitu kan. Atau udah muncul doji. Nah, di sana di aplikasi yang MNC Stock Radar, itu kita langsung kebaca nih saham-saham yang udah hammer, yang udah doji. Nah, di sana bakal mudah banget kalau kita untuk analisis teknikalnya. Kita nggak perlu lagi buat penuh-penuhin indikator nih dalam chart, kita nggak perlu lagi karena kita udah rekap nih. Lagian kalau kita buka satu-satu kan lama juga jadinya kan. Iya, Nah, jadi banyak banget fitur yang menarik di sana. oke. Kemudian, kalau untuk menjadi nasabah tuh gampang banget, nggak perlu lagi untuk ngisi-ngisi form secara manual, karena kita udah bisa online. Kalau untuk punya rekening Bank BCA, kalau yang selain Bank BCA itu kita Ini bisa buka dijawab. rekeningnya melalui website, website-nya MNC Oke, oke. Sekuritas. Oke, itu ada Nah, pertanyaan kemudian, ya. Jangan dikeluarin semua, Pak. Tahan dulu, Pak, biar penasaran, Pak. Nanti keluarin lagi, iya Pak. bener banget. Iya. Tadi ada beberapa pertanyaan ya tentang haircut apa segala macam, kita bahas nanti ya. Nah, ini aku mau bahas tentang saham MNCN-nya nih. Banyak yang nanya, wah langsung teringat MNCN. MNCN masuk radar nggak? Saya jarang banget bahas MNCN ini. Dia punya Iya. volume, ini konvergen juga ya, menarik juga ya. Jadi ini untuk trading, saya lebih interested ini MNCN untuk trading. Nah, masuk radar juga ya. Mau dibahas nggak ini pesaingnya SCMA, Boleh. SCMA ya. Oke, 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 oke. Ya kan nggak ada sekuritasnya, tak apalah ya. Oke, Iya, benar. ya ini
SMA ini dia udah naik duluan ya. Jadi kalau SMA memang trennya udah lebih uptrend. Nah, kalau si Oh, MNCN ini dia masih ada upside ya. Jadi belum banyak naik gitu. Buat teman-teman yang suka cari saham-saham yang belum banyak naik selain yang saya sebut Adi, terus kemudian Asri, MNCN ini termasuk salah satu yang menarik. Saya lihat dia diakumulasi juga dan belum naik gitu. Ngeprank tuh artinya apa ya? Ngeprank tuh tadi naik terus kemudian balik turun lagi. Ya wajar sih oh, karena apa? Karena dia trennya masih sideways gitu. Jadi teman-teman ini dia saya kasih time frame ini masuk radar untuk sekitar 1 bulan ke depan lah sampai 1 bulan gitu, month gitu. Jadi kalau saham-saham sideways saya ngeliat tuh kayak gini sekarang sideways, tapi volumenya volume pola konvergen akumulasi gitu. Terus tahu-tahu naiknya naik kencang. Jadi kalau kita nggak nyicil dikit sekarang ini, tahu-tahu nanti naik kencang kayak kemarin BRIS kayak gitu, nggak dapat ya susah benar. ngejernya. Susah ngejernya. Sekarang lagi banyak banget saham-saham yang kayak gitu. Jadi makanya Asri juga tadi naik sedikit, kita juga udah cicil beli gitu ya di M-Trade gitu. Terus tadi M-Trade trading apa aja ya, saya lupa juga. Oke, nanti teman-teman di akhir kita akan ada giveaway ya. Oke, Pak, boleh ini Pak Hah. dikeluarin lagi. Ini Pak, tadi Pak, Bapak tadi mau ngomong apa nih Pak? Kelebihannya MNC Sekuritas dan juga bisa dijawab haircut itu apa gitu. Oke, oke. Pertama, tadi udah bahas tentang fitur aplikasinya ya, fitur aplikasi. Kemudian kita juga ada di MNC Sekuritas itu kita punya layanan edukasi secara gratis. Jadi buat Bapak Ibu nih yang udah jadi investornya MNC Sekuritas, itu nggak perlu lagi untuk belajar dari luar, karena kita bakal ada kegiatan edukasi rutin, itu free banget untuk nasabah. Dan kemudian kita punya layanan call center yang cepat banget merespon setiap permasalahan yang dialami. Dan pastinya Bapak Ibu ada yang paling menarik nih, buat kita yang mau berwakaf, yang mau berinfak, ada wakaf saham, kita ada fitur filantropi Islam. Jadi di sana bisa banget nih kalau yang mau berwakaf sama berinfak di sana. Nah, kemudian selain daripada itu kita juga punya fitur aplikasi MNC Syariah. Jadi ini kalau buat jadi yang suka jadi yang ingin jadi nasabah syariah di pasar modal itu bisa banget untuk jadi nasabah syariah di MNC Sekuritas. Jadi kita juga punya divisi syariah nih yang bakal bantu Bapak Ibu untuk Hmm, bertransaksi atau pasar modal syariah. Nah, gitu. oke, Nah, ini oke. kemudian tadi ada harkat ya, harkat ya. Hmm. Miss tadi ada tentang Iya, harkat tapi ya. belum haircut nanya ke broker dulu Pak. Ini pertanyaan pertanyaan sejuta umat ini Pak. Mau tahu fee-nya berapa? Kalau Fee-nya murah, tapi ntar bunga ininya mahal. Kalau margin, wah, ternyata enggak ya. MNC mah murah semuanya ya. Oke, oke, boleh oh ya diceritain bisa. Pak. Dan juga ini margin ininya T plus bunganya gimana? Kalau untuk fee ya, fee beli sama fee jual kita belinya 0,18%. Kalau untuk fee jual itu 0,28%. Nah, namun di bulan ini lagi ada promo nih, misalnya kalau yang buka akun bulan ini itu gratisnya fee bursanya gratis gitu. Nah, jadi fee brokernya gratis gitu. Jadi cuma bayar fee bursanya aja untuk bulan Juli ini. Jadi kalau untuk fee 0,18 sama 0,28. Nah, kemudian terkait tadi apa ya untuk margin ya margin. Kalau fasilitas margin ya sama sih sama kayak sekuritas lain sama juga. Cuman kita nanti kalau mau buka kita punya rekening yang namanya rekening margin nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih mau pakai dana margin buat trading saham, kalau biasanya kan kita pakainya terbatas tuh T plus 2 harus jual atau harus nebus kembali kan. Nah ini kita juga ada namanya account margin. Nah account margin ini deposit awalnya minimal 200 juta kalau untuk account margin. Tapi nanti kita bisa pakai untuk marginnya lebih dari 2 hari gitu. Nah kemudian terkait dengan haircut tadi, jadi kan ada fasilitas margin ya misalnya. Nah, jadi biasanya di aplikasinya MNC Trade itu, kita langsung sajikan nih haircutnya berapa. Jadi haircut itu jumlah dana yang bisa kita gunakan untuk jumlah dana ya, jumlah saldo margin yang bisa kita gunakan untuk menggunakan beli saham tadi. Misalnya nih, kita mau beli BRI nih, tapi pakai dana margin. Nah, dana margin itu kita punya setiap saham itu punya likuiditasnya.
Nah, makanya di sana kita ada haircut untuk menentukan likuiditas yang bisa berapa sih yang bisa kita gunakan untuk kena marginnya. Misalnya nih saldo margin kita itu sekitar 100 juta. Lalu haircut-nya muncul di sana, kita dapatnya bisa pakai dari 100 juta itu untuk beli Bank BRI itu kita bisa pakai sekitar 80 juta gitu. Karena sesuai dengan likuiditas dari masing-masing emitennya. Karena haircut ini kita menyesuaikan juga nih dengan yang ditetapkan sama Bursa Efek ya. Jadi ini untuk menjaga likuiditas portofolionya Bapak Ibu sih untuk haircutnya. Gitu. Menarik banget teman-teman ya. Jadi saya sih tertarik banget nih ya, MNC itu ada satu fitur, apa ya, dulu saya sempat ketemu Bu Vivi itu masuk leader di pusat ya, bener ya? Namanya Bu Vivi bener ya? Bener banget. Iya, iya. Ya, Itu Bu Vivi. ada satu fitur apa ya di MNC yang baru rilis itu loh. Yang kemarin ini yang baru rilis itu, baru rilis banget ya, itu ada trader view. Ada trader view sama speed order. Nah, ini yang tadi itu Miss, yang kita jadi sebelumnya. Kita bahas speed order dulu ya, yang bahas itu kita kalau mau transaksi trading harian itu gampang banget. Jadi kita nggak perlu lagi nih untuk gunakan amen atau gunakan menu withdraw. Kita harus ambil menu satu-satu, itu susah banget. Lalu kalau kita mau amen itu kalau di fitur speed order kita tinggal tarik aja. Nah, terus satu lagi yang baru itu yang trader view. Jadi kalau trader view, jadi kalau kita sebagai trader di aplikasi itu nanti bakal muncul power buy dan power sell analisisnya gitu. Misalnya kita mau beli BBRI misalnya. Nah, di sana bakal muncul power buy untuk BBRI itu sekarang berapa persen sih? Power sell-nya gimana sih? Nah, ini kalau misalnya trading itu kan kita lihat ini ya, kekuatan buy dan sell itu kan penting banget gitu ya kalau mau trading. Nah, di sana kita ada namanya fitur itu. Power buy dan sell analisisnya di sana langsung muncul untuk kalau kita mau trading. Dan kemudian kita juga ada chart intraday chart. Jadi kalau mau trading harian nih kita bisa lihat dan yang berapa. Nah, itu gampang banget kalau gunakan. Oke. Ini tadi agak putus-putus dikit, menarik banget ya. Pak, tahan Pak. Jangan dikeluarin semua kelebihannya. Biar penasaran ini. Mantap banget ya. Nah, apa tuh kalau orang Padang bilang rancabana? Pasti artinya saya juga nggak tahu. Oke, teman-teman. Ini tadi ada banyak yang nanya saham nih ya. Saham NV ya, NV. NV ini dulu tahun 2019 itu fenomenal banget. Sempat kita tradingin, untung 3 digit, 100%. Jadi kita jual pas kejatuhan hari pertama. Hari kedua, ketiga tuh naik lagi. Wah, habis jatuh, kita jual, udah take profit sekitar 80-100% karena kan belinya ada range gitu ya. Terus besoknya naik lagi dikit, terus habis itu turun, yang ancur-ancuran kayak gitu. Nah, terakhir ini memang teman-teman kalau perhatikan ya, dari bulan April dia ada kehidupan lagi tuh. Terus kemudian terakhir di Juli tanggal 6 itu volume transaksinya tinggi banget gitu. Tinggi banget, bisa sampai 5 kali lebih dari biasanya, 10 kali malah ya. Jadi kalau ditanya potensial nggak sih untuk trading bisa naik nggak? Kalau saya ditanya cuman bisa atau nggak bisa, jawabannya adalah bisa. Jadi probability-nya gede nggak dia buat naik? Gede. Cuman saya nggak beli ini. Kenapa? Ya riskan sih kalau menurut saya sih pergerakannya terlalu riskan ya. Jadi kalau masih banyak yang lainnya, aduh sekarang tuh pilihan lagi banyak banget teman-teman ya. Sekarang pilihan terutama saham-saham second liner, karena kalau blue chipnya beberapa udah agak kemahalan. Nah, pilihan saham-saham second liner tuh sekarang lagi banyak banget. Kayak tadi saya bilang ada Asri, terus kemudian ada Adi, ada banyak ya tadi termasuk MNC pun masuk radar gitu. Jadi saya nggak akan ambil yang kayak gini-gini gitu. Itu sih. Terus iya, ini apa sih? Martabak, padang bulan, sate, apalagi tuh. Wah, kalau ngomong sama ini Medan, kemarin sama dari Medan, ngomongnya apa? Durian. Sekarang sate, martabak. Oke. Resesi gimana nih? Ada yang nanya resesi gimana? Ini menarik banget untuk dibahas nih. Pak, resesi gimana nih Pak? Kalau menurut Bapak nih Pak, sebelum saya bahas dari kacamata saya. Saya nggak pakai kacamata. Oke. Dari pandangan saya.
Nah, pertama kita perhatikan dulu ya, kalau mau resesi. Memang ada peluang efek domino di pasar modal karena ketidakpastian ekonomi ke depan itu masih ada. Namun kalau kondisi saat ini kita melihat bahwa ekonomi itu sudah mulai pulih lagi gitu ya. Seperti Hmm. kondisi data ekspor impor kita sudah mulai surplus gitu. Kemudian di Cina Hmm. pun juga seperti itu gitu. Udah mulai membaik kembali ekonominya. Jadi kalau untuk masalah bahas resesi itu panjang banget ya karena negara itu nggak mungkin langsung resesi begitu aja gitu ya. Pasti nggak tinggal dia juga bakal ngeluarin apa namanya stimulus-stimulus ekonominya. Jadi yang terpenting kalau kita lihat ke depan adalah kembali lagi ke fundamental perusahaannya. Kalau kita mau jadi investor jangka panjang, ya perhatikan lagi fundamentalnya. Karena kalau di Indonesia itu kita lihat fundamental perusahaan-perusahaannya juga masih bagus gitu. Kalau kita bawakan ke tahun 2008 sama 1998, bahkan itu lebih 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 kondisinya bahkan lebih nggak seperti sekarang ini. Dulu itu kalau kita lihat di tahun 1900-an itu OJK masih belum ada untuk membantu untuk jadi menangani masalah ekonomi gitu. Sekarang sudah banyak sekali untuk proteksi-proteksi tadi masih udah banyak banget di Indonesia. Jadi kalau kita bahas resesi ke depannya, nah itu kita lihat dulu ini bagaimana uh, stimulusnya seperti apa, apakah masih bisa bertahan atau bagaimana, gitu misalnya. Good, 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 menarik banget nih. Nah, aku sendiri kalau ngelihat resesi ini ya, ini aku lagi bikin TikTok nih, proses bikin nanti malam aku upload nih. Resesi, aku ceritain ya, kalau yang di Instagram kan sukanya denger yang panjang-panjang gitu, yang lebih lengkap ya. Kalau di TikTok kan orang suka lihat fun. Jadi gini, resesi di Singapura itu terjadi karena apa sih? Singapura itu kan negara trade hub ya teman-teman ya. Jadi dia penghasilannya itu didapatkan dari perantara untuk perdagangan dari negara satu ke negara lain. Nah, kemarin itu kan lagi lockdown. Terus kemudian perdagangan di China tuh kan berhenti ya, terus kemudian di banyak negara juga berhenti. Nah, otomatis kegiatan dari trade hub Singapura ini jadi turun banget dong gitu. Dan dia mengandalkan pendapatannya dari situ, sehingga turunnya tuh turun parah banget. Kalau dibandingkan 3 bulan yang lalu, dia tuh turun 41% lebih. Indonesia gimana? Banyak yang takut, wah Singapura aja negara maju, negara yang kuat ekonominya, kayak gitu, gimana Indonesia gitu, Indonesia kan negara berkembang. Jangan salah teman-teman, Indonesia ini justru malah memiliki kekuatan dari dalam negerinya. Jadi perekonomian Indonesia ini didorong nomor satu adalah karena konsumsi masyarakat ya dan juga ekspor impor tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang ekspor impor kita tuh gedenya itu hubungannya nomor satu tuh sama China. Ya, sama China itu gede Ya banget benar. gitu. Jadi selama China baik-baik saja, Indonesia juga semestinya juga baik-baik saja gitu. Apakah Indonesia nanti akan bisa resesi nggak? Bisa minus nggak? Loh kalau ditanya bisa resesi nggak bisa. Kenapa? Definisi dari resesi itu apa? Definisi resesi adalah eh, perekonomian itu minus 2 kuartal berturut-turut. 2 kuartal tuh artinya 6 bulan. Nah, kalau cuma minus doang, bisa dong minus 2 kuartal berturut-turut, tapi pertanyaannya minusnya seberapa dalam? Nah, kemarin saya juga ada kasih lihat tuh, jadi minusnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain, baik India, Malaysia, Singapura, itu minusnya Indonesia paling kecil. Ya, paling Paling kecil. kecil. Iya, gitu. Jadi kekuatan UMKM, kekuatan masyarakat Indonesia ini boros, suka belanja. Jadi, jadi Mantap banget. ketika, ya benar, ketika kemarin BFH ya teman-teman ya, perekonomian memang sangat melambat, tapi yang namanya penjualan di beberapa hal itu naik melejit tinggi. Contoh toko sepeda, siapa yang goes ini dari yang nggak pernah goes jadi goesan gitu ya. Jadi harga sepeda sampai melambung Terus 2 kali lipat. Gimana? Nah, kalau terus masalah sepeda tuh rame banget. benar. Terus, Lagi ya, iya, jadi banyak belanja online. Saya sendiri juga merasakan. Saya sendiri juga kemarin itu waktu corona itu ya, jadi rajin bersih-bersih rumah tuh kilaf saya beli vacuum cleaner macam A, B, C itu saya beli.
kayak gitu. Jadi ya kira-kira kayak gitulah, mereka butuh hiburan. Jadi ya masyarakat Indonesia itu berbeda. Dan Menteri Keuangan kita Sri Mulyani juga kemarin kan ada bagi-bagi duit ya, BLT segala macam. Itu Menteri Keuangan kita tuh bukan suruh lu simpan duitnya di bank, bukan suruh tabung duitnya, enggak, habisin habisin gitu, Habis ya. habisin gitu ya. Jadi itu konsumtif tuh ada plus minusnya gitu. Kalau buat personal, buat diri sendiri nggak bagus ya. Tapi kalau buat negara itu bagus gitu. Jadi kalau negara berharap anda belanja, ya oke lah. Tapi tetap harus diatur aja lah ya. Jadi ini ada dua pandangan gitu ya. Jadi konsumtif tuh bagus atau enggak? Secara personal nggak bagus, tapi buat negara itu bagus gitu. Jadi itu yang bikin Indonesia saat ini masih lebih kuat. Cuma teman-teman jangan nyepelein juga, karena apa? Karena kalau saya lihat pasar saham ini masih bisa terkoreksi. Terkoreksinya apakah sedalam bulan Maret? Belum tentu. Ini saya ulang-ulang terus supaya teman-teman ngerti gitu ya, apa yang akan terjadi di depan. Masih bisa terkoreksi. Kalau sampai terkoreksi di 2 atau 3 bulan ke depan, ini kesempatan untuk masuk lagi dan belum tentu akan ada kesempatan itu lagi. Gitu. Jadi sekarang sendiri saya banyak ngobrol nih sama teman-teman analis nih ya. Nah, ternyata view-nya mereka tuh malah view bullish gitu. Jadi kuartal 3 itu apa namanya, ada ada recovery, tanda recovery. Saya setuju kalau kuartal 3. Kenapa? Karena perekonomian sudah mulai bergerak lagi, Juli, Agustus, September ya. Nanti laporan keuangan kuartal 3 dan juga report dari perekonomian negara-negara seluruh dunia kuartal 3 itu akan diterima pada sekitar awal Oktober ya, berarti di awal kuartal terakhir gitu ya Pak ya. Jadi itu Ya, recovery-nya di situ, teman-teman manfaatin baik-baik gitu. Oke, aku summary ya. Jadi dari tadi pertama kita ngobrol sama Pak Keken tentang ini nih, IHSG masih bisa naik nggak? Masih bisa naik terbatas. Artinya saham-saham blue chip itu teman-teman terutama blue chip perbankan agak ditahan dikit, jangan ya, jangan kebanyakan masuk di situ gitu ya. Gitu. Jadi kalau perbankan mungkin masuknya lebih ke BBNI karena masih belum terlalu tinggi naiknya. Kemudian yang kedua, sekarang ini peluangnya apa? Sekarang ini peluangnya pada sektor-sektor yang belum jalan. Sektor yang belum jalan ya, apa? Mining kemarin udah mulai jalan dikit. Terus yang belum jalan tuh apa? CPO baru mulai jalan hari ini, kemudian properti dan konstruksi. Jadi yang belum jalan tuh ini tuh komoditas antara mining dan CPO, terus kemudian apa tadi? Properti dan konstruksi. Jadi saya fokusnya ngelihat di situ. Itu semuanya banyak second linernya. Gitu. Pak, kalau di Padang, di kantornya di mana nih Pak? Di Padang. Teman-teman barangkali ada yang mau mampir gitu Pak. Iya, kalau di Padang itu kantor kita di Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Sumatera Barat, di Jalan Ujung Gurun nomor 154B. Nah, jadi itu kalau bagi orang Sumatera Barat, silakan datang ke kantor kita. Nah, namun sekarang kita lagi WFA ya, Miss ya. Jadi kita pelayanannya secara online untuk saat ini. Nah, kemudian kalau kapan-kapan nih, kalau misalnya udah membaik, misalnya kita ajak ke Padang juga nih, buat kasih materi. Karena kalau kita di Padang itu banyak banget nih Miss Helen nih, penggemarnya Miss Helen. Kalau dulu saya kuliah itu ya, kita pengen ngarep banget nih Miss Helen itu datang ke kampus kita. Karena kita fans banget nih sama Miss Helen. Apalagi itu kalau kita misalnya, ya, teman-temannya galeri investasi di Sumatera Barat itu rata-rata pada pengen banget nih misalnya itu buat ke Padang gitu. Ya, nanti habis corona saya terbang ke Medan, ke Padang, kemana-mana sambil kuliner tentunya. Teman-teman semuanya yang pengen bergabung dengan MNC Sumbar, karena saya lihat teman-teman di MNC Sumbar ini sangat rajin sekali mengedukasi, dan nanti untuk batch berikutnya ya Pak ya, KCI Kelas Salon Investor, kita nanti akan adakan bareng teman-teman dari MNC Sumatera Barat atau MNC Padang. Nah, kalau nanti nunggu batch yang berikutnya gitu. Nah, teman-teman bisa masukin nama, nomor email, dan juga HP teman-teman ke ellendesme.com/mncsumbar, akan dibantu oleh Pak Keken dan timnya untuk buka rekening saham dan dapat gratis seminar online diskon Fagansa hari Sabtu besok. Hari ini traktiran datang dari MNC Sumatera Barat. Oke. Pak, ngomong-ngomong tentang saham nih ya, MNC ini ada riset saham apa Pak?
kita di riset saham kita ada 3 bagian ya secara umum. Pertama itu riset harian. Jadi riset harian ini ada 2 lagi nih, ada namanya Early Bird sama lagi MNC Daily Scope Wave. Kemudian kita juga ada Morning Navigator untuk informasi terkait dengan indikator-indikator makro yang mempengaruhi pasar saham. Kemudian juga ada nih kita ada fitur riset untuk mingguan dan juga riset untuk bulanan. Nah, kemudian kita juga ada MNC Compendium namanya untuk riset bulanan juga, secara rekapnya juga ada. Jadi di sana itu lengkap banget. Kita bahas sektor saham, kita bahas perusahaan, kita bahas emitennya, kita bahas nih dari masing-masing sektor ini yang mana sih untuk bisa kita mulai hold atau kita buy gitu. Nah, itu bagus banget. Kalau misalnya teman-teman mau baca risetnya MNC itu bisa dibuka di aplikasi MNC Trade atau di websitenya mncsecuritas.id. Jadi di sana ada fitur bagian riset yang bisa teman-teman baca untuk lihat ini bagaimana kondisi pasar saham sesuai dengan riset kita. Bukit Tinggi Rancabana, apa sih Pak Rancabana artinya Pak? Rancabana itu bagus banget ya, bagus banget. Iya. Bagus banget. Kalau gitu gini boleh nggak Pak, saham apa yang Rancabana? Boleh banget. Itu sering obrolan kita di kantor itu sering banget itu saham yang Rancabana di Bali gitu. Oke. Ini ya teman-teman, ada yang nanya keras dan GIA gimana? Keras dan GIA. Keras kalau ditanya, teman-teman ditanya, ini masih bisa naik nggak? Dia masih bentuknya masih pola flag, masih bisa naik. Cuman saya nggak sarankan untuk masuk sekarang, udah agak ketinggian. Yang masih punya, boleh kalau masih profit taking setengah aja. Profit taking setengah, juga profit taking juga boleh gitu. Cuman kalau Anda udah jual semuanya ya oke-oke aja sih gitu, karena dia udah naiknya lumayan kenceng. Garuda Indonesia kalau buat trading ini masih masuk radar teman-teman ya. Masih bisa jalan ya, masih bisa jalan. Dia polanya pola-pola sideways gitu. Kayak MNCN tadi juga pola-pola sideways, ada pola akumulasi gitu ya. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang Garudanya enggak ya teman-teman ya. Terus Indi mana Indi, di mana kamu? Oke, langsung aja tipsnya ya. Saya buka chart untuk Indi. Indi tuh kemarin kan 2 hari yang lalu habis naik kencang ya. Nah ini slowing down 2 hari ini slowing down ya, wajar lah teman-teman ya, ada profit taking jangka pendek. Nah ini yang nanya ini pertanyaan kalau bisa yang lengkap ya. Anda punya baru mau beli atau mau jualan gitu, atau Anda bingung ini punya mau nambah lagi atau mau jualan gitu, saya nggak tahu gitu. Anda pengen masuk atau enggak, atau pengen jualan gitu. Itu dalam ya. Pak, nasabah MNC ada titip pertanyaan apa lagi Pak tadi Pak? Nah ini ada yang nitip pertanyaan nih. Kalau misalnya sahamnya itu masih tenggelam, kan misalnya nih kemarin tuh dia belinya di indeksnya 6.500 misalnya kan. Kalau masih tenggelam itu gimana sih caranya untuk kita bagusnya untuk averaging kembali atau lepasin aja gitu. Contohnya nih Mas, saham Indi contohnya nih. Nasabahnya itu buy-nya di area 1.400-an kalau untuk Indi. Jadi nasabahnya buy Indi di area 1.400-an. Kemudian turun dalam, terus dia masih hold sampai sekarang. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah masih ada peluangnya atau bagaimana ya, Miss ya? Ya, kalau 1.400 lumayan jauh ya. 1.400 lumayan jauh sih. Ini aja, ini kan udah mulai naik pelan-pelan ini ya. Sabar dulu aja karena udah turunnya udah kejauhan banget. Saya juga nggak saranin untuk profit taking. Profit taking, cut loss. Ini jadi ngebayangin sate Padang ini ya. Jadi saya nggak saranin cut loss untuk kalau udah jatuh lumayan dalam, lebih dari 10%, 20% tuh udah dalam ya. Jadi hold dulu aja, nanti kalau naik kurangin bertahap gitu. Nah, tadi ada yang nanya Sril nih, ada yang nanya pula, kapan ke Solo? Emang Anda pikir saya ini di mana? Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab, Pak. Ini teman-teman, emang Anda pikir nih saya di mana nih teman-teman? Ini aku di Solo, teman-teman. Ini rumah di Solo. Rumahnya di mana? Rahasia, mau tahu aja. Oke, ngomong-ngomong tentang Solo.
tentang Solo ini, ada saham namanya Sri Rejeki Isman. Ini perusahaan yang bagus juga nih. Kemarin lagi pandemi, langsung dia switching, bikin APD. Dan laris manis Tanjung Kimpul. Dan sekarang dia juga bikin, dia bikin ini kalau saya lihat lebih ke baju-baju untuk daster-daster, ibu-ibu untuk rumah tangga, kayak gitu. Oke. Bicara tentang sahamnya, untuk investasi, menarik Sril ini, meskipun tetap harus di-combine juga untuk saham-saham blue chip ya, gitu ya. Jadi untuk second liner memang harus mix blue chip. Nah, untuk Sril ini, teman-teman, polanya cakep, cantik, ganteng ya. Jadi untuk Sril ini, hari ini tadi naik 4,66%. Ini memang masih sideways, tapi udah ada peningkatan volume transaksi. Nah, sekarang untuk jangka pendeknya, targetnya dia yang terdekat, bukan target sih, saya nggak pernah target saham naik, upside terdekat untuk beberapa hari ini sekitaran 210 gitu, 208, 210. Bisa nggak lebih dari itu? Kalau ngelihat polanya cakep sih bisa. Jadi sekarang banyak yang cakep-cakep tuh justru saham second liner gitu ya. Jadi ada gilirannya nih, kalau marketnya habis jatuh, boom, yang ditarik blue chip dulu gitu, yang big caps dulu. Terus kemudian mulai blue chipnya udah mulai kemahalan, baru yang terakhir tuh saham-saham second liner kayak sektor per sektor ya, sektornya juga bukan cuma kapitalisasinya aja, sektornya tuh yang terakhir biasanya yang gerak tuh komoditas, pertambangan, CPO, terus kemudian saham properti konstruksi. Nah, kalau semuanya udah ditarik, terus gimana? Eng. Nah, itu tuh yang kita harus hati-hati. Kalau semua saham udah naik, ya kita mulai ngerem. Biasanya sih, saya nggak bilang, ya saya nggak bilang kalau misalkan saham-saham komoditi naik habis itu jatuh gitu, enggak ya. Tapi biasanya sih kalau marketnya lagi bearish, memang urutannya blue chip, second liner, dan juga itu tadi komoditas, properti konstruksi yang terakhir-terakhir ini udah gitu. Itu sih teman-teman. Beberapa kata medoknya keluar. Emang aku nggak medok ya, aku berasa aku medok banget sih. Kalau medok itu ngomongnya nggak bisa makin. Solo ya, Solo di mana Kak? Mau tahu aja. Oke, kalau kalau Pak Keken nih, suka saham apa nih Pak? Mungkin tadi ada bahas tentang CPO ya. Oke, atau iya, apa aja selain CPO boleh deh. Ntar CPO aku bahas juga teman-teman. Oke, kita bahas ya. Ini kalau saya nih, kalau untuk hari ini ya kita bahasnya nih di sini di Astra. Jadi kemarin ini kan sempat tuh penjualan mobil itu kan kalau kita lihat udah mulai melemah di kuartal 1, kuartal 2. Namun sekarang udah mulai balik lagi nih untuk otomotif. Jadi kita udah bisa mulai lihat lagi nih untuk lirik-lirik lagi nih kalau sektor otomotifnya. Dan juga ini sebenarnya meskipun ini penjualan dari dalam negerinya agak menurun, kita perlu lihat juga ekspornya kayak gimana untuk otomotif gitu kan. Nah, kalau kita lihat nih pemerintah itu bikin kebijakan juga nih terkait dengan ekspor otomotif. Kalau nggak salah itu kemarin itu ada penurunan pajak ya terkait dengan penjualan mobil sedan. Nah, agar nih ekspornya juga bakal meningkat lagi. Nah, kemudian ini yang mulai-mulai ke depannya kita mau bahas ini properti kayaknya udah mulai up lagi nih Miss, seiring dengan udah mulai pulihnya ekonomi, kemudian nanti apalagi kalau misalnya suku bunga KPR bakal turunin lagi, itu bakal menarik banget kalau untuk properti. Nah, dan juga bicara tentang properti, ada saham perbankannya yang terkait ini, ada Bank BTN. Nah, kira-kira menurut misalnya gimana kalau untuk Bank BTN? Bank BTN bagaimana misalnya? Jawab jujur atau jawab gimana nih? Oke, aku jawabnya pakai data aja ya, biar enak ngomongnya ya. Ini ada yang nanya juga, nih ada Pak Bara Tamu Bolon nih. Ini pengacara terkenal nih. Halo Pak Bara, apa kabar? Ini Pak Bara kebetulan nanya saham BRI gitu. Sektor ini ya, sektor perbankan juga. Oke, saya keluarin datanya deh. Kebetulan BNI, cuman ada BNI di sini. Kalau BNI, BMRI, BCA, BTN-nya bulan nggak ada. Nah, kalau si BNI, aku ini BNI dulu ya. BNI itu menarik banget. Ini PI-nya saat ini di angka 5.
Nah, kalau dulu kemarin-kemarin aku kasih lihat PI-nya dia di sini, ini PI-nya. PI-nya ini 11, 10, 8, 8 setengah, 14,8. Jadi kalau sekarang PI-nya di angka 5 ini termasuk murah gitu. Jadi tingkat kredit macetnya juga kalau untuk BNI ini masih cukup oke ya. Tapi kalau untuk BBTN, dari data yang saya dapat, itu tingkat kredit macetnya lumayan tinggi gitu. Ngomongnya pelan-pelan. Kan kalau ngomong negatif nggak enak gitu. Oke, Iya oke, benar. oke. Ya, itu sih. Jadi itu tadi kalau untuk BBTN. Cuman bicara tentang fundamental dan teknikal itu kadang-kadang jangka pendek dan juga jangka panjang itu bisa beda gitu. Nah, kalau jangka pendeknya buat si BBTN gimana? Tadi kalau aku ngomong fundamental konteksnya buat investasi ya. Jadi kalau buat investasi si BCA, BBRI kan udah agak kemahalan secara harga tuh udah mulai naik terus ya. BRI masih Naik. terdiskon. PI-nya juga masih murah di angka 11. Tapi kalau mau cari yang saat ini dari 4 perbankan itu yang the best perbankan paling murah itu si BBNI PI-nya. Jadi untuk investasi jangka panjang masih belum telat masuk. Nah, BTN ini kalau investasi jangka panjang aku nggak ambil itu. Cuman yang menarik ini short term, jangka pendek dia trennya naik. Nah, tapi teman-teman nih ya, kalau yang bisa baca grafik, nih di IMTrade kita kasih tahu juga nih. Nah, teman-teman yang bisa baca grafik ini naik, tapi volumenya turun. Artinya daya belinya sudah mulai melemah gitu. Jadi kalau masuk sekarang udah agak-agak telat, udah mulai rawan profit taking gitu sih. Oke. Oke, hari ini aku kok kayak dokter ya, putih-putih gini. Dokternya Pak, saham ya. Nah, iya nih Mas. Pak, kita mau kasih giveaway nih Pak, udah hampir 1 jam nih ya Pak ya. Kita mau kasih giveaway untuk teman-teman semuanya dan tentunya ada hadiah langsung buat teman-teman semua. Uh, oh iya, aku lupa bahas CPO ya. Teman-teman, hadiah oh langsungnya iya. ada bisa mengikuti seminar online Diskon Paganza gratis. Besok hari Sabtu kita akan bahas tentang saham-saham multi-bagger. Nah, teman-teman bisa langsung aja masuk ke ellendesme.com/mnc sumber. Teman-teman bisa di follow up oleh Pak Keken dan teman-temannya untuk buka rekening saham dan dapat seminar online diskon Paganza gratis gitu. Oke, apalagi ya? Dikit ya Pak ya, tentang saham CPO ya Pak ya. Aku tambah dikit ya, belum masuk giveaway ya. Jadi CPO tuh menarik banget untuk LSIP. AALI kita juga ada punya di Gendret. LSIP tadi naik volumenya super tinggi, super cakep gitu. Cuman biasanya kalau ini tadi agak gap up ya, naiknya agak gap up, naik kekencengan besok turun dikit-dikit itu wajar gitu ya. Tapi kalau saya bilang si LSIP ini untuk rentang waktu Anda hold masih bisa. Jangka pendek saya adalah kurang dari 1 bulan lah gitu kira-kira. Oke, terus untuk AALI ini karena dia lebih gede ukuran sahamnya, dia lebih big caps, si AALI ini tadi juga naik dengan volume transaksi yang tinggi, tapi pergerakannya nggak akan sekencang si LSIP dan juga teman-teman CPO lain yang lebih second liner gitu. Nah, selain LSIP tuh London Sumatra Plantation, teman-teman. Ada BWPT. Terus apalagi nih? Geng CPO, ayo CPO. Ada BWPT, terus ada SIMP, Salim Infomas ya. Kalau di Mtrade ini ada beberapa aja, nggak semuanya dibeli. Nggak semuanya dibeli juga. Kalau SIMP udah naiknya agak ketinggian teman-teman ya. Oke, nah itu aja sih teman-teman ya. Kalau dari saya, kita mau bagiin hadiah. Kita mau bagiin hadiah seperti biasa, saya akan bagi-bagi 10 IM Trade gratis 15 hari, dapat edukasi online, dan teman-teman bisa dapat referensi beli jual saham gratis, serta mendapatkan ini layanan tanya jawab saham. Ya, bisa dapat SODV gratis juga. Oke, Pak, boleh kasih pertanyaan yang gampang dijawab.
Dan pertanyaan Menjawab ini ya. udah jelas dari tadi ya Pak ya. Oke. Nah, kita mau nanya nih. Pertanyaannya itu untuk saat ini untuk saham-saham perbankan Oke. yang mana yang bisa masuk? Ya, satu saham aja yang kita bahas tadi untuk saham perbankan yang masih bisa masuk gitu. Oke, saham perbankan Gitu yang masih misalnya murah. Yang masih murah valuasinya masih murah banget. Apa coba? Oke, Pak, nanti Bapak langsung bacakan pemenangnya. Bapak baca 2, saya baca 2, ganti-gantian ya. Oke, Eirin Oke. underscore Prisley 22, Gilbert Torar. Yuk, terus Bapak baca 2. Ya, ini ada Sonia Ayung, kemudian ada Heri Fasasa. Oke, Pak lanjut Tahyo misalnya. Adiraja jangan dipilih ya. Pak Tahyo Adiraja itu ketua IDXKP Kalteng gitu. Kalteng atau mana ini? Janda nih Pak Ya, Tahyo. pasukan Padang. Oke. Yang kelima, Yonatan siapa tadi? Yonatan Setiawan atau siapa tadi? Terus keenam Felicia.eva. Oke, ketujuh siapa Pak? Ketujuh itu 78. Chandra underscore 88. Kemudian Cahyo.adiraja. Tuh, 78. Jangan dibilang Pak Tahyo Adiraja, jangan. Yang lain. Yang lain udah ya? Yang lain. Oke. Sanjaya.sofian. Oke, kemudian udah. Kemudian 9 dan 10, BXL 199. Satu lagi, yang terakhir adalah kagak, Pak Cahyo nggak dapet. Yang terakhir adalah VS 1988. Oke, Pak Cahyo hadir aja, nggak boleh beli saham. Oke, kan kerja di IDX. Oke, bercanda ya Pak ya. Oke, jadi itu dia teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih yang udah bergabung malam hari ini. Jangan lupa follow juga MNC Sumatera Barat ya, MNC Sekuritas Padang di Instagram Pak Keken. Pastinya teman-teman juga akan mendapatkan edukasi lebih banyak lagi. Dan teman-teman langsung aja masuk ke ellendesme.com/MNC Sumber. Di situ nanti bisa dapat seminar online diskon Pagansa besok hari Sabtu gratis yang membahas tentang saham-saham multi-bagger atau saham-saham yang bisa naik kenceng banget, semuanya kan mau itu kan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak Keken buat waktunya. Jangan lupa follow TikTok aku ya. Masih bisa promo. Oke, closing statement Pak. Baik, untuk closing statement-nya, untuk saat ini, pada kondisi saat ini, kita sarankan untuk swing trading terlebih dahulu, dan kemudian cermati saham-saham yang masih bisa menarik untuk dibeli. Dan juga, perhatikan juga manajemen portofolionya. Jangan beli saham langsung full habis dana, jangan kayak gitu. Dananya harus dibagi-bagi dulu untuk saham. Nah, kemudian, jangan lupa perhatikan lagi fundamental. Yang menang jangan live dulu ya, aku mau kasih tahu sesuatu. Oke, silakan Pak, lanjut lagi Pak. Oke, nah yang penting itu fundamentalnya harus diperhatikan. Dan lagi, harus juk nabung saham. Sekarang ini harus mulai juk nabung saham. Bagi yang belum juk nabung saham, mulai untuk juk nabung saham. Gitu. Oke, sip. Yang menang DM aku, EMT15, nama email HP. Kalau kamu nggak DM, saya tidak bisa mencarimu karena saya tidak mencatat. Oke ya, EMT15, nama email HP. Jangan lupa follow MNC Sekuritas Padang. Terima kasih semuanya. Rancak Bana. Terima kasih. Thank you.